Dalam hal penggunaan racun, Feng Tianxing tidak pernah berani mengklaim sebagai yang nomor satu. Karena ada juga seorang cabul yang juga sangat pandai menggunakan racun, Lin Bai. Di dunia Sumeru, Lin Bai, yang dia kembangkan secara pribadi, adalah ahli dalam menggunakan racun. Formula botol racun ini ditinggalkan oleh Lin Bai, dan racun ini sudah lebih dari cukup bahkan jika digunakan untuk menghadapi iblis dalam keadaan tubuh rusak. Saat racunnya tumpah, batu kecubung di tubuh makhluk hampa itu langsung berubah warna, dan lapisan puing terkelupas dari lapisan batu kecubung itu, memotong erosi racun. Setelah memastikan identitas Feng Tianxing, senyum kosong di depannya menjadi sedikit lebih percaya diri. Maka sudah waktunya bagimu untuk mati. Saat dia menurunkan tubuhnya, tiba-tiba, batu kecubung di tubuhnya meledak. Tentakel besar yang tak terhitung jumlahnya di ruang sempit hampir memblokir semua jalan. Bahkan di belakang Feng Tianxing, ada tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada ruang untuk melarikan diri. Aku ingin melihat bagaimana kamu melarikan diri. Kekosongan meraung, dan tentakel di kedua sisi tiba-tiba berubah menjadi paku yang tak terhitung jumlahnya, menekan dari kedua sisi ke tengah. Feng Tianxing mengangkat alisnya sedikit. Jika itu hanya percobaan pendahuluan, itu bisa berakhir di sini. Bunuh saja makhluk kosong itu, lalu tunggu yang berikutnya, sehingga bisa menunda cukup waktu. Namun, Feng Tianxing ada di sini untuk menguji dengan cermat. Ledakan. Dengan suara teredam, tentakel di kedua sisi bertabrakan, dan suara teredam yang berat itu bahkan membuat debu yang tak terbatas di sekelilingnya sedikit beriak. Hanya saja, meski momentum ini cukup nyaring, tidak ada efek jera dalam pertarungan Feng Tianxing yang sesungguhnya. Ada celah kecil di sambungan tempat tentakel di kedua sisi harus dirapatkan dengan rapat. Feng Tianxing menopang bagian depan dengan satu tangan dan memblokir bagian belakang dengan tangan lainnya. Sedikit, serangan selanjutnya tidak signifikan. Kamu memiliki kekuatan kecil ini? Feng Tianxing mencibir dengan jijik, tetapi Fight tiba-tiba melompat turun dari atas kepalanya, memegang pisau panjang yang terbuat dari batu kecubung di tangannya. Melihat postur itu, sepertinya dia ingin memotong Feng Tianxing menjadi dua. Melihat lawan menggunakan pisau, Feng Tianxing tiba-tiba mencibir dengan jijik. Jika kamu ingin mengganti senjatamu, aku mungkin harus menemukan cara untuk memblokirnya. Tetapi jika kamu ingin menggunakan pisau, maka jangan salahkan aku. Melihat bilanya hendak menyentuh Feng Tianxing tiba-tiba berteriak. Pedang dunia, siapa yang tidak berani mengikuti perintahku? Fight tertawa aneh. Kamu gila. Pisau di tanganku tidak lebih dari ametis kental, dan bahkan tidak memiliki jiwa pisau, sungguh kentut. Mati. Klik. Mengikuti tebasan kuat Fight, yang berubah menjadi dua bagian bukanlah tubuh Feng Tianxing, melainkan ujung bilahnya. Itu hancur dari atas kepala Feng Tianxing, dan bilah yang terlempar menggosok punggung Feng Tianxing dan jatuh ke tanah. Adapun separuh bilah di tangan Kongkong, dimulai dari patah dan patah sepotong demi sepotong. Secara paksa berjuang untuk ruang hidup untuk Feng Tianxing. Kongkong tampak tercengang. Ini pertama kalinya terjadi pada pisau di tangannya. Dan setelah pisau ini, jarak antara Feng Tianxing dan dia sudah sangat dekat. Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih kepala makhluk kehampaan, dan kesadarannya masuk. Sebelum kehampaan menyebarkan berita, dia secara akurat menemukan inti dari kehampaan, dan kekuatan guntur melonjak masuk. Dalam sekejap, kehampaan kehilangan kendali, dan anggota badan lemas, menetes ke tanah seperti gula yang lengket. Feng Tianxing melepaskan tangannya, dan tentakel besar di kedua sisi juga kehilangan kendali, berubah menjadi genangan cairan tak dikenal, terbenam di pasir kuning ini. Feng Tianxing mengerutkan mulutnya dengan jijik. Bermain dengan pisau di depanku, aku khawatir kamu sedikit berani. Semua ini karena hadiah yang diberikan Kaisar Iblis kepada tubuh utama Feng Tianxing. Meskipun peningkatan kekuatan tubuh utama tidak dapat langsung membawa manfaat bagi avatar, Dao bersifat universal. Dengan batas kultivasi di depan Kaisar Iblis, Dao yang pernah dikendalikan Feng Tianxing telah kembali kepadanya. Tetapi sekarang avatarnya terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan Dao. Hanya pisau ini yang merupakan pengecualian. Tidak peduli apakah itu pedang terkenal atau tidak, atau apakah itu memiliki jiwa pedang. Selama itu memiliki bentuk pedang, itu adalah warga negara di bawah jalan pedang Feng Tianxing. Biarkan rakyat berperang melawan raja, dan pisaunya tidak sadar jika dipatahkan. Jika pisaunya masih sadar, maka kehampaan harus memikirkan dengan hati-hati bagaimana cara bertahan hidup dari tangan pisaunya sendiri. Feng Tianxing diam-diam melihat pemandangan di depannya dan menggelengkan kepalanya. Bodoh, setelah hanya merapikan pakaiannya, Feng Tianxing menoleh untuk melihat ke ujung jalan ini, dan kekosongan lain muncul. Baru kali ini, dia datang untuk melihat-lihat, lalu kabur tanpa jejak. Tidak lama kemudian, hantu kehampaan muncul dari udara tipis,
berdiri di depan Feng Tianxing dengan ekspresi serius. Siapa kamu? Feng Tianxing terdiam sesaat sebelum berbicara. Tidak peduli siapa aku, tapi kamu tidak berniat untuk menyerang? Mengapa kamu mengirim hantu itu ke sini? Benda ini tidak bisa menyakitiku sama sekali. Kekosongan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tepat sekali. Dengan lawan yang sulit seperti Yang Mulia di sini, saya pasti tidak bisa menyerang sesuka hati. Tapi itu hanya akan menambah korban. Yang Mulia, apa ruang lingkup yurisdiksi Anda? Dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari masalah bagi Anda. Setelah mengatakan ini, Feng Tianxing hanya terkekeh. Kamu tidak ingin merepotkanku. Kamu ingin menunggu sampai kekuatannya cukup, atau kekosongan yang lebih kuat datang, kan? Kekosongan menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Tidak, setidaknya selama 1 tahun, saya tidak akan memiliki bala bantuan. Perlawanan iblis di mana-mana sangat sengit, dan akan membutuhkan waktu lama untuk mencaploknya. Jadi saya pikir dalam masa damai yang singkat ini, saya dapat melakukannya. Istirahat tempatkan kamu saya sangat jelas. Bagaimana? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Tidak, Fight bermaksud menghancurkan klan iblisku, jadi lebih baik terus bertarung kapan saja. Namun, kamu tampaknya sedikit berbeda dari kekosongan lainnya. Dilihat dari penampilanmu, sepertinya posisimu lebih rendah. Fight itu pasti mengangguk. Ya, saya tidak suka masalah, dan saya tidak suka berkelahi. Kali ini saya ditarik untuk mengarang angka. Feng Tianxing tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Waktunya hampir habis. Saatnya mundur. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Pergilah. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi tanpa persiapan. Seperti yang diduga Feng Tianxing, kekosongan ini sangat pengecut. Setelah menghancurkan kesadaran akan kekosongan, dia mendekat dengan hantu. Benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan dengan hantu ini, dan saya tidak bisa melukai asal-usul kehampaan. Tetapi dengan cara yang sama, hantu kehampaan tidak ada hubungannya dengan Feng Tianxing. Hanya bisa duduk dan menonton Feng Tianxing pergi. Kedamaian terbatas antara keduanya hanya berlangsung sesaat. Feng Tianxing berantakan, pakaiannya berlumuran darah, dan lolos dari bahaya alam. Hanya beberapa langkah jauhnya, hantu besar muncul di belakangnya, dan itu tampak seperti ketiadaan. Laksamana Feng, hati-hati di belakangmu. Cepat dan temui Laksamana Feng.